Katanya Indonesia negara hukum. Tapi kok kenapa koruptor masih bisa santai? Katanya semuanya sama di depan hukum. Tapi faktanya hukum sering tumpul ke atas. Saatnya kita beda realitanya. Penegakan hukum adalah proses agar norma-norma hukum berjalan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Simpelnya, setiap aturan harus ditaati dan yang melanggar harus bertanggung jawab. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Artinya kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa semuanya sama di depan hukum tanpa ada pengecualian. Mari kita lihat kembali kepada fakta atau realita yang terjadi di Indonesia. Indonesia masih berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2023 versi Transparansi Internasional. Ada yang mencuri ayam saja langsung ditahan, tapi koruptor miliaran bisa meminta penangguhan penahanan. Hukum kita masih sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Solusinya adalah kita perlu menerapkan budaya sadar akan hukum mulai dari sejak dini di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Selain itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem aparat agar tidak ada yang kebal terhadap hukum. Karena sejatinya keadilan adalah bukan soal kamu itu siapa, melainkan soal kamu melakukan apa. Untuk menegakkan hukum, negara punya lembaga-lembaga khusus. Kepolisian yang melindungi dan menegakkan hukum, kejaksaan yang menuntut pelaku kejahatan, pengadilan yang memutuskan perkara secara merdeka, dan KPK yang khusus memberantas korupsi. Pada pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan lembaga sekuat ini, harusnya hukum tegak sempurna, iya kan? Harusnya, tapi kenyataannya dari 2004 sampai 2024, KPK sudah menangani lebih dari 1.500 kasus korupsi, dan banyak pelakunya justru dari kalangan aparat hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa, bahkan ada hakim sekalipun. Lembaganya ada, tapi oknum di dalamnya ikut jadi pelaku. Istilah hakim bisa diatur, bukan mitos, sudah terbukti berkali-kali di pengadilan. Reformasi internal lembaga hukum harus serius dijalankan, mulai dari seleksi yang ketat, sistem reward, dan punishment yang jelas, serta pengawasan eksternal yang independen. Jadi, lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial harus diperkuat agar hakim benar-benar merdeka dan berintegritas. Setiap warga negara dijamin hak-haknya oleh konstitusi. Tidak ada diskriminasi, semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk yang tidak mampu membayar pengacara sekalipun. Hal ini didukung oleh pasal 28D ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Tapi lihat di kenyataannya, biaya perkara hukum mahal seperti pengacara, biaya sidang, waktu, semuanya beban besar bagi rakyat kecil.
Bantuan hukum gratis memang ada, tapi aksesnya terbatas dan tidak semua orang tahu keberadaannya. Nah, kondisi tersebut jelas nggak bisa dibiarin terus-terusan kan? Adil itu seharusnya buat semua orang, bukan cuma yang punya uang. Makanya, akses bantuan hukum seharusnya lebih diperluas dan disosialisasikan lebih masif. Pemerintah perlu menambah jumlah lembaga bantuan hukum sampai ke daerah terpencil, supaya orang-orang di sana juga nggak buta hukum. Seperti yang kita lihat, Undang-Undang Dasar Negara kita sudah dirancang dengan baik, tapi realitanya masih jauh dari kata ideal. Korupsi, ketimpangan, dan lemahnya akses hukum masih menjadi PR besar bangsa ini. Tapi bukan berarti kita angkat tangan. Justru disinilah peran kita sebagai warga negara dimulai. Seperti yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini artinya hukum bukan cuma urusan polisi atau hakim saja. Jadi aksi Senin saja nggak akan cukup. Kita butuh aksi bersama buat bikin perubahan nyata. Karena pada akhirnya, Teori tanpa aksi cuma bakal jadi wacana. Dan realita yang nggak akan berubah kalau kita cuma diam. Dan solusinya berada di tangan kita semua. kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi? Kalau kita cuma diam, syukur. Wacana. Oh, sabar dulu. Kondisi tersebut jelas nggak bisa dibiarin terus. Dan realita nggak akan beda.